Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Endah Nur Samsiah, Silvi Oktaviani, Wahdah Salisah ME akan menyampaikan materi tentang pengajaran bahasa melalui sastra. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian sastra anak, ciri-ciri sastra anak, jenis-jenis sastra, contoh sastra anak, dan bagaimana pembelajaran sastra di kelas rendah dan tinggi. Pertama yaitu pengertian sastra anak. Sastra anak ini diambil dari dua kata yaitu kata sastra dan anak. Sastra artinya karya seni imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa. Sedangkan kata anak dapat diartikan sebagai manusia kecil. Manusia kecil di sini bukanlah anak balita ataupun anak remaja, tetapi anak sekolah dasar yang berumur antara 6 sampai 13 tahun. Sehingga dapat disimpulkan menurut Santoso bahwa sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa baik lisan maupun tertulis yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak, dan tentunya berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak pula. Seperti itu untuk pengertian sastra anak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra anak. Di sini saya mengambil secara garis besar yaitu menurut Puryanto dan Saumpait Menurut Puryanto bahwa ciri sastra anak ini diantaranya yaitu mengandung tema yang mendidik kemudian alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, kemudian menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik jadi harus memberikan contoh cerita sastra anak itu. Kemudian gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu berperan dalam mengembangkan bahasa anak. Sudut pandang orang yang tepat, kemudian imajinasi masih dalam jangkauan anak. Kalau misalkan puisi anak harus mengandung tema yang menyentuh dan yang terakhir isinya bisa menambah wawasan pikiran anak-anak. Kemudian menurut Saumpait ada 3 ciri sastra anak itu. Yang pertama ada unsur pantangan di mana pantangannya ini berhubungan dengan tema dan amanat di mana sastra anak ini harus menghindari masalah-masalah yang menyangkut seks cinta yang erotis, bahkan dendam karena akan menimbulkan kebencian dan hal-hal yang bersifat negatif terhadap anak. Kemudian yang kedua yaitu penyajiannya dengan gaya secara langsung di mana tokoh yang diperankan sifatnya hitam putih, artinya setiap tokoh yang berperan hanya mempunyai satu sifat utama yaitu baik atau jahat. Dan yang terakhir, jika dilihat dari fungsi terapan, maka sajian cerita harus bersifat menambah pengetahuan yang bermanfaat seperti itu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sastra Di sini ada 3 jenis sastra. Yang pertama puisi, prosa, drama. Apa itu puisi? Puisi itu dapat diibaratkan nyanyian tanpa notasi. Di mana puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenal alam sekitar dan diri sendiri, termasuk hubungan manusia dan Tuhan yang Maha Kuasa.
Ciri lainnya, puisi ini hadir dengan bahasa yang singkat dan padat ya. Kemudian puisi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai ragam ya. Ada yang namanya puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif, dan puisi fisikal dan yang lainnya ya, masih banyak. Kemudian yang kedua yaitu jenis sastra prosa ya. Prosa ini adalah karya sastra yang tidak dibuat atas rangkaian bait demi bait ya, berbeda dengan puisi ya. Kalau puisi ini dibuat atas rangkaian bait dan bait ya, tetapi ya kalau prosa ini dibuatnya atas rangkaian alinea dengan menguraikan unsur-unsur tempat, waktu, suasana, kejadian, alur peristiwa, pelaku, berdasarkan tema cerita yang diperoleh secara imajinatif. Prosa dapat dikelompokkan menjadi dua ya. Ada prosa lama, contohnya dongeng, hikayat. Yang kedua yaitu prosa baru, contohnya cerita pendek atau novel ya. Dan yang ketiga yaitu drama. Drama ini cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton ya. Nah, dari ketiga jenis sastra ini terdapat perbedaan ya, di mana puisi ini pembacaannya dilakukan secara monolog atau sendiri, sedangkan drama pembacaannya disebut dengan dialog ya. Kalau prosa berbentuk teks ya, ditulis secara paragraf dan lebih jelas seperti itu. Contoh sastra anak diantaranya dongeng, cerita rakyat, legenda, dan fabel. Kalau dongeng misalnya Anak Beruang, cerita rakyat, Bawang Merah Bawang Putih. Legenda contohnya Maling Kundang. Kalau fabel contohnya yaitu cerita Si Kancil ya, seperti itu. Materi yang terakhir yaitu bagaimana pembelajaran sastra di kelas rendah dan tinggi. Di sini ada standar kompetensi ya yang harus dicapai setiap tingkatannya ya, dimulai dari kelas rendah sampai kelas atas ya atau kelas tinggi. Yang pertama, standar kompetensi yang ingin dicapai siswa SD kelas rendah yaitu siswa diharapkan mampu mengapresiasi sastra anak secara sederhana melalui kegiatan mendengarkan dongeng, bermain peran, dan mendeklamasikan atau melakukan puisi anak. Kemudian standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 3 adalah siswa diharapkan mampu mengekspresikan berbagai pikiran ya, gagasan, pendapat, dan perasaan melalui menulis karangan. Dari pikiran sendiri, menyusun ringkasan bacaan, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar berseri, dan menulis petunjuk. Kemudian standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas tinggi atau di kelas 4 yaitu siswa diharapkan mampu mengapresiasi ragam bahasa sastra anak ya, melalui mendengarkan dongeng atau cerita rakyat, mendengarkan pembacaan pantun, membaca dongeng atau cerita rakyat, memerankan drama, menulis cerita rekaan, dan membuat pantun sederhana ya. Jadi diharapkan kelas atas sudah mampu membuat sebuah pantun sederhana. Kemudian standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 5 yaitu siswa diharapkan mampu mengapresiasi ragam sastra anak melalui mendengarkan dan menanggapi cerita rakyat, mendengarkan drama anak tanpa teks, dan menulis puisi bebas ya. Dan yang terakhir, standar kompetensi yang ingin dicapai di kelas 6 yaitu
Diharapkan siswa mampu mengapresiasi ragam sastra melalui membaca novel anak, bermain peran, memparafrasekan puisi, mendengarkan cerita rakyat, dan membaca cerita rakyat yang masih populer. Ya, itu mungkin standar kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak ya. Dari paparan di atas ya yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa sastra anak merupakan sastra yang ditujukan kepada anak-anak agar anak mendapatkan banyak manfaat yang berguna bagi kehidupan di masa mendatang. Selain itu, sastra anak juga memiliki beberapa genre ya yang sebenarnya hampir sama dengan sastra pada umumnya, seperti prosa, puisi, dan drama. Kemudian sastra anak memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari sastra orang dewasa. Sastra anak berperan dalam pembelajaran bahasa. Selain itu, sastra anak juga memiliki peran untuk menumbuhkan karakter ya melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, dengan demikian orang tua diharapkan untuk memperhatikan tipe-tipe bacaan yang sesuai dengan usia anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.